Sudah menjadi rahasia umum bahwa Abu Nawas sering menjadi bahan ejekan dan permainan Baginda Raja. Kadang dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan sulit, kadang juga disuruh melakukan hal-hal yang mustahil. Tapi entah bagaimana, Abu Nawas selalu lolos dengan kecerdikannya. Namun kali ini ia punya rencana balas dendam yang cukup nyeleneh. Sudah cukup aku dijadikan bahan hiburan. Sekarang giliran Baginda yang tertawa karena ulahku, gumam Abu Nawas sambil tersenyum licik. Suatu pagi, penduduk kota dikejutkan oleh pemandangan yang sungguh aneh. Abu Nawas berjalan menuju istana dengan keledainya yang sudah didandani seperti raja. Kepala si keledai dihiasi mahkota palsu dari logam kaleng yang mengkilap, dan tubuhnya dibalut kain tirai yang tampak mewah jika dilihat dari kejauhan. Sambil berjalan, Abu Nawas berteriak lantang, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Orang-orang keluar dari rumah mereka. Beberapa melongo, beberapa tertawa, tapi ada juga yang geram. "Wah, Abu Nawas sudah gila. Dia menyamakan raja dengan keledai," ujar seorang warga. "Gak bisa dibiarkan. Laporkan ke istana, ini penghinaan," teriak yang lain. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia terus berjalan dengan ekspresi bangga, seolah benar-benar sedang mengarak sang raja. Sesampainya di depan gerbang istana, teriakannya semakin keras, bahkan si keledai pun tampak kebingungan. Mungkin karena terlalu banyak disoraki. Seorang prajurit raja yang berjaga langsung panik. Ia lari ke dalam dan menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, ini gawat. Abu Nawas ada di gerbang istana dan ia meneriakkan nama Paduka sambil membawa seekor keledai yang memakai mahkota." Baginda Raja mengangkat alis. "Lalu, apa masalahnya? Dia rakyatku, bukankah itu bentuk pujian?" Tapi Paduka, keledai itu didandani seperti raja. Orang-orang bilang dia menyamakan Baginda dengan seekor keledai." Wajah Baginda Raja langsung berubah menyerah padam. "Kurang ajar. Suruh tangkap dia sekarang juga dan bawa ke hadapanku. Kali ini dia tak akan lolos begitu saja." Dan tak butuh waktu lama, Abu Nawas digiring masuk ke dalam istana. Meski dijaga ketat oleh para prajurit, ia tetap tersenyum santai. Bahkan keledainya pun ikut masuk dengan langkah pelan seperti pejabat tinggi. Di hadapan Baginda Raja yang murka, Abu Nawas membungkuk sopan. "Hai Abu Nawas," bentak sang raja. "Apa maksudmu semua ini? Berani-beraninya kau menyamakanku dengan seekor keledai?" Abu Nawas tetap tenang. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, saya tidak berniat menyamakan Paduka dengan keledai. Saya justru ingin menunjukkan betapa besarnya kecintaan saya kepada Paduka. Karena itu, saya dandani keledai saya dengan kain terbaik dan mahkota yang indah sebagai simbol penghormatan saya sebelum menyebut nama Paduka." Ia melanjutkan, "Dan saya pun mengenakan pakaian terbaik saya hari ini. Karena bagi saya menyebut nama Baginda adalah sebuah kehormatan yang pantas dirayakan, bahkan oleh keledai sekalipun." Baginda Raja sempat terdiam. Para penasihat mulai saling pandang, berbisik-bisik. Tak yakin apakah Abu Nawas sedang memuji atau menyindir. Lalu, tiba-tiba Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, dasar Abu Nawas, mulutmu seperti pedang yang dilapisi madu." Ia bangkit dari singgasananya lalu berkata, "Kau memang menyebalkan, tapi terlalu cerdik untuk dihukum. Kali ini, aku maafkan. Tapi lain kali, jangan coba-coba keledai itu dijadikan penasehat kerajaan ya." Semua orang yang hadir ikut tertawa. Abu Nawas pun pamit sambil menepuk keledainya pelan. "Tenang saja Paduka, dia terlalu jujur untuk jadi penasehat." Ketika sebuah kesempatan dimanfaatkan dengan licik, keadilan seringkali terlihat kalah di awal. Seorang petani yang terdesak kebutuhan air justru terjebak dalam permainan kata-kata yang merugikan. Namun ia lupa satu hal, kelicikan hanya akan bertahan sampai bertemu
kecerdikan Abu Nawas. Begini kisah selengkapnya. Alkisah, ada seorang petani yang memiliki ladang di perkebunan. Ladang itu biasanya ia gunakan untuk menanam sayur-sayuran dan berbagai tanaman lainnya. Namun pada tahun itu musim kemarau melanda cukup panjang. Sang petani pun kebingungan mencari sumber air sebab tahun-tahun sebelumnya ia selalu mengandalkan hujan untuk mengairi tanamannya. Di sebelah ladang miliknya terdapat sebuah sumur dengan air yang melimpah. Melihat hal itu, si petani pun berinisiatif untuk membeli sumur tersebut. "Wahai kawan, bolehkah aku membeli sumur milikmu?" tanya si petani. "Boleh, asal harganya cocok," jawab si pemilik sumur. "Baiklah, berapa harga yang kau inginkan?" "Harganya 100 dinar," jawabnya singkat. "Hah? 100 dinar? Mahal sekali," seru si petani. "Kalau tidak mau ya udah, aku tidak memaksa," ujar pemilik sumur. Namun karena sangat membutuhkan air untuk ladangnya, si petani pun akhirnya terpaksa menyetujui pembelian sumur itu dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Ternyata pemilik sumur tersebut adalah orang yang licik. Ia masih ingin mengambil keuntungan lebih. Esok harinya, ketika si petani hendak mengambil air, tiba-tiba pemilik sumur menegurnya. "Hei, aku hanya menjual sumurnya, bukan airnya. Air itu masih milikku. Kalau kau mau mengambilnya, kau juga harus membayar." Si petani pun terkejut dan langsung memprotes. "Apa-apaan ini? Aku sudah membeli sumur dengan harga yang mahal. Seharusnya air di dalamnya juga milikku." Namun pemilik sumur tetap ngotot. "Oh tidak, perjanjian hanya sumur, bukan airnya. Jadi air itu tetap milikku." Pertengkaran pun tak terhindarkan. Warga sekitar yang mendengar keributan segera berdatangan untuk menengahi. "Sudah, lebih baik bawa masalah ini ke pengadilan saja," saran salah seorang warga. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Tuan Hakim. Namun Tuan Hakim sendiri kebingungan memutuskan perkara tersebut. Maka ia pun memanggil Abu Nawas untuk dimintai pendapat. Tak lama kemudian Abu Nawas datang. "Apa masalah kalian?" tanyanya. Si petani pun menjelaskan. "Begini Tuan Abu, aku sudah membeli sumur darinya. Tapi setelah aku beli, aku tidak boleh mengambil airnya, padahal aku sudah membayar mahal." Abu Nawas menoleh ke pemilik sumur. "Benarkah begitu? Apa alasanmu?" Pemilik sumur menjawab dengan santai. "Benar. Saat ia membeli, perjanjiannya hanya sumur, bukan air. Jadi air itu tetap milikku." Abu Nawas mengerenyit. Dalam hatinya ia tahu orang ini sangat licik. Namun ia telah menyiapkan siasat untuk membuatnya kapok. "Baiklah," kata Abu Nawas. "Yang dikatakan pemilik sumur memang benar. Air itu memang miliknya. Jadi kalau kamu mau mengambil air, kamu harus membayar." Si petani terkejut. "Apa? Ini tidak adil Tuan Abu." Sementara itu pemilik sumur tertawa puas. "Lihat kan, keputusan Tuan Abu sangatlah adil," katanya dengan sombong. "Tunggu dulu," kata Abu Nawas menukas. "Aku belum selesai bicara. Air di dalam sumur memanglah milikmu, tapi sumurnya adalah milik si petani. Karena itu, aku perintahkan kau untuk segera mengeluarkan seluruh airmu dari dalam sumur. Jangan sampai tersisa setetes pun." Tetapi itu tidak mungkin Tuan Abu," seru pemilik sumur panik. "Kalau begitu kau harus membayar sewa tempat," jawab tegas Abu Nawas. "Sebab airmu berada di dalam sumur milik si petani." "Wahai petani, berapa harga sewa per jari?" 10 dinar Tuan Abu," jawab si petani mantap. "Nah," kata Abu Nawas, "mulai sekarang dan seterusnya kau harus membayar 10 dinar setiap hari kepada si petani." Si pemilik sumur pun langsung pucat pasi. "Ini tidak masuk akal. Kenapa aku harus membayar sewa tiap hari?" "Ya, itu terserah padamu," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Jika kau tetap bersikeras dengan air itu milikmu, maka kau wajib membayar sewa, kecuali kau ikhlaskan air itu menjadi milik si petani."
Akhirnya dengan wajah kecewa pemilik sumur pun menyerah. Baiklah, air itu biarlah menjadi miliknya. Si petani pun tersenyum lega. Awalnya ia mengira Abu Nawas tidak adil. Namun ternyata semua itu hanyalah siasat untuk memperdayai pemilik sumur yang licik. Berkat kecerdikan Abu Nawas, rencana jahat itu pun gagal total. Banyak orang gemar mengajarkan etika dan kesopanan kepada orang lain, tapi sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Pada suatu hari, seorang petapa suci datang dengan niat mulia. Ia ingin menyadarkan Abu Nawas yang dianggapnya tak beretika. Namun ia tak menyangka, pertemuan singkat itu justru akan berakhir dengan pelajaran yang menohok. Bukan untuk Abu Nawas, melainkan untuk dirinya sendiri. Pada suatu hari, datanglah seorang petapa suci yang merasa terpanggil untuk menyadarkan Abu Nawas. Menurutnya, tingkah laku Abu Nawas selama ini tidak mencerminkan manusia yang memiliki etika, moral, dan kesopanan. Ia ingin menunjukkan bahwa ajaran keyakinannya selalu mengedepankan cinta, kasih, dan sikap saling memuliakan sesama. Tujuan utamanya tak lain agar Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah sang pertapa ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu. Ketika Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa datang berkunjung. Namun dengan ramah, ia tetap mempersilahkan tamunya masuk. "Ada keperluan apa Tuan datang jauh-jauh ke rumah saya?" tanya Abu Nawas dengan sopan. Dengan terus terang, sang petapa menjawab, "Aku datang untuk mengajarkan kepadamu tentang etika, norma, dan kesopanan dalam bermasyarakat. Dalam agamaku, cinta, kasih, dan memuliakan sesama adalah sebuah kewajiban." Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Begini Tuan, meskipun saya seorang muslim, saya tetap menghormati keyakinan Anda. Dan Anda sebagai tamu, Anda tetap saya muliakan." Namun, selama perbincangan berlangsung, sang pertapa tak henti-hentinya mencoba mendoktrin Abu Nawas agar mengikuti ajarannya. Melihat gelagat itu, Abu Nawas pun memutuskan untuk sedikit mengerjainya. Tentu saja dengan cara konyol, khas Abu Nawas. "Bagaimana kalau kita makan dulu?" tawar Abu Nawas. "Oh, itu bagus, saya juga sudah lapar," jawab sang petapa. Abu Nawas kemudian membawa 2 piring kosong dan 1 nampan berisi 2 potong daging, 1 kecil dan 1 besar. Ia menyerahkan 1 piring kosong kepada sang pertapa dan 1 lagi untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Abu Nawas mengambil potongan daging kecil dan meletakkannya di piring sang pertapa. Sementara potongan daging besar ia ambil untuk dirinya sendiri. Sang petapa langsung menegur, "Wahai Abu Nawas, itu tidak sopan, itu tidak beretika. Seorang tamu harusnya diberi yang lebih baik." "Berarti caraku salah?" tanya Abu Nawas berpura-pura polos. "Iya Abu Nawas, itulah tujuanku datang kemari, mengajarkanmu bagaimana cara benar dan menghormati tamu," jawab sang pertapa. "Oh, begitu ya," balas Abu Nawas sambil mengembalikan 2 potong daging ke dalam nampan. "Kalau begitu, boleh aku bertanya? Jika kau jadi aku, apa yang kau lakukan?" "Aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu Abu Nawas," jawab sang pertapa yakin. Abu Nawas pun mengambil daging besar dan menaruhnya di piringnya sendiri. "Lalu, aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri," lanjut sang pertapa. Abu Nawas pun mengambil daging kecil dan meletakkannya di piring sang pertapa. "Ini, silahkan dimakan," ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Sementara sang pertapa hanya mendapatkan daging kecil, Abu Nawas menikmati daging besar di hadapannya. Setelah ia selesai makan, Abu Nawas berkata,
Bukankah hasil akhirnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi? Sang pertapa pun terdiam. Tak lama kemudian, Abu Nawas kembali bertanya, "Tuan, apakah Anda tahu bagaimana tata cara makan yang baik?" "Oh, itu mudah. Pertama, saya akan memanjatkan syukur atas rezeki yang saya terima. Setelah itu, saya makan perlahan dan mengunyah dengan mulut tertutup," jawab sang pertapa dengan yakin. "Itu salah," sahut Abu Nawas tegas. "Kenapa salah? Itu sesuai etika dan norma dalam menghormati makanan," bantah sang pertapa. "Yang kamu lakukan itu hanya adab di permukaan," jelas Abu Nawas. "Yang lebih baik dan penting adalah memastikan makanan itu berasal dari jalan yang halal. Bila seorang memakan makanan yang haram, meskipun dengan 1000 adab, tidak ada manfaatnya. Bahkan, makanan haram akan mengotori hati dan membuatnya menjadi hitam." Mendengar penjelasan itu, sang pertapa suci pun terdiam. Ia sadar justru dirinya yang sedang dipermainkan dan diajari. Akhirnya ia pun pamit pulang, meninggalkan rumah Abu Nawas dengan langkah kikuk dan hati penuh pertanyaan. Tak semua orang bermimpi menjadi kaya atau pejabat istana. Di hadapan kemewahan dan kekuasaan, Abu Nawas justru melihat sesuatu yang sering luput dari perhatian orang-orang besar. Dalam obrolan santai bersama Baginda Raja, satu pertanyaan sederhana merubah menjadi sindiran halus yang membuat sang raja tertawa, sekaligus tersadar. Begini kisah selengkapnya. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja duduk santai bersama Abu Nawas. Ketika mereka sedang asik berbincang kesana kemari, terlintas di benak Baginda Raja sebuah pertanyaan yang selama ini membuatnya penasaran. "Abu Nawas, andai kau mau menjadi pejabat istana, hidupmu pasti akan kaya. Apa sih enaknya jadi orang miskin?" tanya Baginda Raja. Dengan enteng Abu Nawas menjawab, "Setiap malam saya bisa tidur nyenyak, Paduka, karena tidak takut kemalingan. Mana ada maling yang mau mencuri di rumah orang miskin." Jawaban spontan itu membuat Baginda Raja tertawa lepas. "Sekarang gantian saya yang bertanya, Paduka. Apa sih enaknya jadi orang kaya?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja banyak, Abu Nawas. Apapun yang kau inginkan pasti bisa terbeli. Bisa menyuruh orang miskin melakukan sesuatu untuk dikerjakan," jawab Baginda Raja. "Kalau begitu," lanjut Baginda Raja, "apa tak enaknya menjadi orang miskin, wahai Abu Nawas?" "Banyak, Paduka. Orang miskin seperti saya ini seringkali keinginannya tidak kesampaian dan jarang sekali makan hidangan yang enak-enak," jawab Abu Nawas jujur. "Oh, begitu ya. Lalu menurutmu, apakah ada orang yang lebih buruk daripada hidup sebagai orang miskin?" tanya Baginda Raja lagi. "Tentu saja ada, Paduka," jawab Abu Nawas dengan tenang, "yaitu hidup sebagai temannya orang miskin. Orang seperti itu tidak punya perasaan karena suka menyuruh seenaknya." Menyadari bahwa perkataan Abu Nawas itu menyindir dirinya, Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkar. "Kurang ajar kamu, Abu Nawas," seloroh Baginda Raja sambil terus tertawa. Tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan ramuan, dan tidak semua ketakutan bisa diusir dengan senjata. Ketika seorang raja yang sangat penakut meminta bantuan, Abu Nawas justru memilih cara yang tidak pernah terfikirkan oleh siapapun. Bukan sihir, bukan pula kekuatan gaib, melainkan sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam diri sang raja sendiri. Beginilah kisah lengkapnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk memanggil Abu Nawas agar segera datang ke istana.
Tak lama kemudian, Abu Nawas pun menghadap. "Ada apa wahai Paduka Mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Aku butuh bantuanmu. Sahabatku seorang raja di negeri seberang adalah raja yang sangat penakut. Aku ingin kau menyembuhkannya dari rasa takut itu." Abu Nawas pun bertanya lebih lanjut tentang keadaan sang raja. Ketakutan yang dialaminya sungguh tidak wajar Abu Nawas. Ia takut pada segala hal, bahkan pada bayang-bayangnya sendiri. Ia selalu membawa pengawal kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi sekalipun, jelas Baginda Raja. Abu Nawas terdiam sejenak. Ia berpikir cukup lama, hingga akhirnya mendapat sebuah ide untuk menyembuhkan sang raja. "Jangan khawatir Paduka yang mulia, saya punya ramuan minuman sakti untuk menyembuhkannya," ucap Abu Nawas dengan yakin. Keesokan harinya Abu Nawas bersama Baginda Raja berangkat menuju negeri seberang. Singkat cerita, mereka pun tiba dan langsung disambut di istana. Abu Nawas kemudian diperkenalkan dengan raja negeri tersebut. "Wahai Tuan Raja," kata Abu Nawas, "saya membawa obat ajaib yang dapat membuat Anda kebal terhadap serangan ketakutan." Sang raja yang merasa tertarik pun langsung menyetujui untuk mencoba ramuan dari Abu Nawas. Abu Nawas lalu menyerahkan sebotol air minum kepadanya. "Minumlah ini setiap pagi dan malam. Dalam 1 bulan, Tuan akan menjadi raja yang penuh keberanian. Dengan meminum ini, akan hadir kodam yang senantiasa menjaga dan melindungi Tuan," jelas Abu Nawas. "Oh iya? Mana kodamnya? Kenapa aku tidak bisa melihatnya?" tanya sang raja penasaran. Tuan tidak akan bisa melihatnya, tapi ia akan selalu bersama Tuan," jawab Abu Nawas meyakinkan. Sebulan kemudian, Abu Nawas kembali mengunjungi sang raja. "Bagaimana perasaan Tuan sekarang?" tanya Abu Nawas. Raja itu tersenyum bangga. "Sekarang saya tidak takut lagi pada apapun, bahkan berani berjalan sendirian di malam hari," ujarnya dengan percaya diri. "Wah, itu hebat sekali," kata Abu Nawas. "Tahukah Tuan, minuman yang saya berikan itu sebenarnya hanya air putih biasa dan tidak ada kodamnya sama sekali. Keberanian Tuan sesungguhnya datang dari dalam hati Tuan sendiri dan dari kepercayaan diri Tuan sendiri." Mendengar itu, sang raja terdiam, lalu ia mengangguk pelan. Ia baru menyadari bahwa keberanian sejati tidak dapat dibeli dan tidak dapat diminum, melainkan tumbuh dari keyakinan dari dalam diri sendiri. Sejak saat itu, ia pun mulai belajar mengatasi rasa takutnya tanpa bergantung pada ramuan ajaib apapun. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas terlihat mengendarai kuda pergi menuju warung untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Sesampainya di sana, warung tersebut terlihat ramai, tidak seperti biasanya. Di sebelah tempat duduk kawan-kawan Abu Nawas, ada beberapa anak muda yang juga sedang berkumpul. Abu Nawas pun menghampiri kawan-kawannya dan duduk bersama mereka. Sementara itu, sekumpulan anak muda di sebelah tampak asik mengobrol, diselingi canda dan tawa. Suara obrolan dan tawa mereka yang terdengar keras agak mengganggu Abu Nawas dan kawan-kawannya. Salah satu kawan Abu Nawas berkata, "Pemuda zaman sekarang, minim sopan santun. Sudah tahu banyak orang tua di sebelahnya, tapi suara mereka tidak direndahkan." Abu Nawas membalas, "Sudahlah, namanya juga anak muda. Kita sebagai orang tua harus lebih bijak dan arif." Yang lain menimpali, "Benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Orang tua memang lebih arif daripada anak muda." Sekumpulan anak muda di sebelahnya merasa tidak terima mendengar hal itu. Salah satu dari mereka berkata, "Kalian para orang tua memang lebih arif, tapi kami anak muda jauh lebih kuat dari kalian." Kawan-kawan Abu Nawas sependapat dengan ucapan si pemuda, tapi Abu Nawas berbeda pendapat.
ia sama sekali tidak setuju. Kata siapa? Menurutku tua atau muda sama saja tenaganya. Waktu masih muda sama saja, ketika sudah tua juga. Wahai Pak Tua, coba buktikan ucapanmu, kata salah satu pemuda. Baik, akan aku buktikan. Kau lihat kuda yang kunaiki? Waktu aku masih muda, aku tak kuat mengangkatnya. Dan sekarang, ketika sudah tua, aku masih juga tak kuat, jawab Abu Nawas. Kalau kau tak percaya, coba angkat kuda itu. Pasti tenagamu tidak kuat seperti aku, lanjut Abu Nawas. Mendengar itu spontan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Adapun si pemuda berlalu meninggalkan Abu Nawas dengan menahan rasa malu. Alkisah, Abu Nawas memiliki usaha baru. Ia membuat berbagai macam perlengkapan dapur seperti wajan, periuk, dan sejenisnya. Namun dari usaha yang dijalankannya, ia hanya memperoleh sedikit keuntungan. Beda halnya dengan kawan-kawannya yang mengelola kebun sayuran, mereka justru memperoleh hasil yang berlimpah. Meski demikian, Abu Nawas tetap bersyukur atas rezeki yang ia dapatkan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas berkumpul di sebuah warung, tempat biasa mereka nongkrong bersama. Masing-masing dari mereka mulai menceritakan kesuksesan hasil perkebunannya, sementara Abu Nawas hanya menjadi pendengar setia. Lelaki pertama yang seorang petani timun berkata penuh semangat, "Hei kawan-kawan, selama ini aku menanam timun, ada satu pengalaman yang sangat menakjubkan." "Apa itu?" tanya yang lain penasaran. "Ketika waktunya panen, ada satu timun yang besarnya sepanjang ini," katanya sambil menentangkan tangan selebar mungkin. Lelaki kedua, petani wortel, tak mau kalah. "Itu belum seberapa. Waktu saya panen wortel, ada satu wortel yang besarnya seukuran batang pohon kelapa." Lelaki ketiga, petani kol, ikut menyombongkan dirinya. "Hanya seperti itu kalian bangga? Kalau dibandingkan dengan pengalamanku, kalian pasti kalah." "Oh iya? Emangnya pengalaman apa?" tanya mereka tak percaya. "Saat panen, ada satu kol yang besar seukuran lubak. Kalau kalian tidak percaya, datang aja ke rumahku. Bisa kalian lihat sendiri," jawabnya meyakinkan. Wah, tidak disangka ya. Ternyata kita semua punya pengalaman yang menakjubkan, ujar salah satu dari mereka. Di tengah perbincangan penuh semangat itu, Abu Nawas justru tampak santai, asyik menghirup secangkir teh di tangannya. Ia seolah tak peduli dengan cerita-cerita hebat dari teman-temannya. Melihat itu, mereka pun menoleh dan bertanya, "Hei Abu Nawas, bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki pengalaman menakjubkan selama membuat perlengkapan dapur?" Abu Nawas menoleh dan mengalihkan pandangannya kepada mereka. "Kalian bertanya padaku? Coba ulangi tadi. Aku kurang memperhatikannya," jawabnya santai. Mereka pun mengulangi pertanyaannya. "Selama kamu membuat peralatan dapur, pengalaman menakjubkan apa yang kamu alami?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Oh, soal itu. Aku pernah membuat wajan yang ukurannya sebesar rumah." Sontak mereka semua terkejut. "Emangnya ada orang yang minta dibuatkan wajan sebesar itu?" tanya mereka. "Tentu saja ada," jawab pendek Abu Nawas. "Kalau memang ada, lalu untuk apa wajan sebesar itu?" tanya mereka makin penasaran. "Ya, untuk memasak sayuran kalian yang ukurannya tidak masuk akal," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Mendengar itu, mereka pun tertawa terpinggal-pinggal hingga tak bisa berkata apa-apa lagi. Cerita selanjutnya.
Beginilah humor Abu Nawas ketika diminta untuk menghitung jumlah bintang di langit dan berikut cara menghitungnya, yang membuat Raja Harun ar-Rasyid beserta rakyatnya tak bisa membantah. Pagi itu Raja Harun ar-Rasyid sedang galau. Ia berjalan mondar-mandir ke kamar pribadinya. Sambil asik merenung, terlintas sebuah pertanyaan di benaknya. Berapakah jumlah bintang di langit dan bagaimana cara menghitungnya? Siang harinya Raja Harun ar-Rasyid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit dan memberitahukan cara menghitungnya, maka ia akan memberikan beberapa koin emas sebagai hadiahnya. Pamflet pengumuman sayembara disebarkan ke seluruh penjuru wilayah kerajaan oleh petugas istana. Banyak yang penasaran tentang isi pamflet tersebut, sehingga berbondong-bondong warga mengerumuni. Beberapa orang sangat ingin berpartisipasi. Sayembara tersebut terbuka bagi siapapun kecuali Raja Harun ar-Rasyid. Ia akan memimpin jalannya sayembara. Tiba saatnya sayembara dimulai, bertempat di lapangan luas sebelah istana Raja Harun ar-Rasyid. Siapa yang bersedia maju duluan? Tanya Raja. Tanpa diduga, peserta pertama adalah komandan pengawal istana. Ia berjalan menuju arah Raja dengan langkah tegap dan santai. Berapa jumlah bintang di langit, wahai komandan pengawal istana? Tanya Raja. Jumlah bintang di langit itu jutaan, wahai baginda, jawab komandan pengawal istana dengan tegas. Bagaimanakah caramu menghitung? Raja kian penasaran. Komandan pengawal istana diam. Beberapa saat kemudian, geleng-geleng kepala sambil melirik Raja. Raja Harun ar-Rasyid mempersilahkan komandan pengawal istananya untuk duduk kembali. Siapa lagi yang ingin mengikuti sayembaraku? Silahkan maju, ucap Raja. Kemudian seorang pedagang kain sutra melangkah ke arah Raja sambil membenahi pakaian yang kurang rapi. Berapa jumlah bintang di langit, wahai pedagang kain? Tanya Raja. Miliaran, wahai baginda, jawab pedagang. Bagaimanakah caramu menghitungnya? Tanya Raja lagi. Karena ekspresi pedagang kain sama seperti peserta pertama, Raja pun mempersilahkan untuk kembali ke tempat. Raja berjalan bolak-balik di atas singgasananya, lantas berteriak, "Siapa lagi yang ingin mencoba? Mari berhitung mundur dari angka 10. Jika tidak ada yang mampu menjawab dengan benar, maka sayembara ini aku anggap selesai." Menuju hitungan mundur ke angka 2, Abu Nawas mengacungkan tangan sambil merangsek masuk ke depan. Saya bisa menjawab pertanyaan itu, wahai Paduka, sergah Abu Nawas. Berapa jumlah bintang di langit, hai Abu Nawas, dan bagaimanakah cara menghitungnya? Sebelum menjawab pertanyaan tuanku, hamba minta disediakan seekor kuda jantan besar, pintanya. Beberapa panitia sayembara lantas membawa jenis hewan yang diminta oleh Abu Nawas. Begini baginda, Raja. Jumlah bintang di langit sama dengan semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini, sambil menunjuk ke arah kuda. Cara menghitungnya pun simple, tinggal mulai dari angka 1 sampai selesai kan? Baginda hitung sendiri kalau tidak percaya, jawab Abu Nawas. Kerumunan peserta pun saling pandang satu sama lain. Beberapa saat kemudian hening menyelimuti sayembara tersebut. Semua terpana dengan jawaban Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid berpikir bahwasanya tidak mungkin bisa menghitung semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini. Akhirnya, sambil cemberut, Raja memberikan hadiah beberapa batang emas kepada Abu Nawas. Sembari berjalan menuju rumah masing-masing, beberapa warga nampak saling berbisik, kok bisa ya gitu ya? Dan kali ini, Raja pun mengakui kehebatan Abu Nawas. Ia datang dengan keyakinan penuh, menantang Abu Nawas untuk berdebat tentang Tuhan. Mengaku tak percaya pada apapun yang tak bisa dilihat. Tamu asing itu merasa dirinya telah menang sebelum debat dimulai. Namun ia tak menyangka pertanyaan sederhana dari Abu Nawas justru membuat seluruh keyakinannya runtuh perlahan. Beginilah kisah selengkapnya.
Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, datanglah seorang tamu asing yang ingin mengajaknya berdebat. Tamu tersebut ternyata seorang ateis. "Apakah kamu yang bernama Abu Nawas?" tanya tamu asing itu. "Ya benar. Ada perlu apa kau mencariku?" jawab Abu Nawas. "Aku ingin mengajakmu berdebat tentang ketuhanan," kata tamu asing tersebut. Memangnya kau tak percaya adanya Tuhan?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku percaya, sebab aku adalah seorang ateis," jawabnya singkat. "Oh, begitu. Jadi, kau terlahir dari keluarga ateis?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tidak, keluargaku penganut agama yang taat." "Tidak, keluargaku penganut agama yang taat, tapi aku memilih jalanku sendiri. Karena menurutku Tuhan hanyalah hasil imajinasi manusia, padahal sebenarnya nggak ada Tuhan," jelas tamu asing tersebut. "Sejak kapan kau menjadi ateis?" tanya Abu Nawas lagi. "Sekitar 2 tahun yang lalu," jawabnya. "Baru 2 tahun?" jawab Abu Nawas tersenyum tipis. "Berarti kau masih pemula. Lebih baik cari lawan debat yang sepadan." "Hei, jangan meremehkanku," seru tamu asing tersebut. "Meskipun baru 2 tahun, sudah banyak yang kalah berdebat denganku." "Oh, baiklah," kata Abu Nawas dengan tenang. "Kalau kau memang memaksa, aku terima tantanganmu. Tapi, sebelum debat dimulai, ada satu syarat. Jika kau bisa menjawab pertanyaanku, maka debat akan kita lanjutkan." "Silakan, apa pertanyaannya?" jawab tamu asing dengan penuh percaya diri. Abu Nawas pun bertanya, "Kau tahu, seekor kuda, seekor sapi, dan seekor kambing, ketiganya sama-sama makan rumput. Tapi kotoran kambing berbentuk pelet bulat-bulat, kotoran sapi lembab dan datar, sedangkan kotoran kuda berbentuk gumpalan. Menurutmu, mengapa hal itu bisa terjadi?" Tamu asing itu langsung terdiam. Ia berpikir cukup lama, namun akhirnya menyerah. "Ya, aku mengaku tak tahu," katanya. "Tapi apa hubungannya dengan debat kita?" Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Apakah kau merasa sudah layak berdebat tentang Tuhan yang Maha Suci, Maha Mulia, Maha Bersih? Sedangkan soal kotoran saja kau tak tahu." Mendengar jawaban itu, tamu asing hanya bisa terdiam. Dalam hatinya ia mengakui, "Orang ini benar-benar cerdas. Aku harus mencari cara lain untuk menghadapinya." Akhirnya ia berkata, "Baiklah, kalau begitu, ajari aku tentang ketuhanan agar aku bisa yakin bahwa Tuhan itu memang ada." Abu Nawas pun mulai menjelaskan, "Apa kau percaya jika ada perahu yang tiba-tiba terbentuk tanpa ada yang membuatnya?" "Oh, itu tidak mungkin," jawab tamu asing. "Lalu, apa kau percaya jika ada sebuah rumah yang tiba-tiba terbentuk tanpa ada yang membuatnya?" "Itu juga mustahil," jawabnya lagi. "Begitu pula dengan alam semesta," jelas Abu Nawas. "Tidak mungkin ia ada dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakan. Dan siapa lagi jika bukan Tuhan yang Maha Segalanya?" Tamu asing mencoba membantah, "Itu bisa saja terjadi karena fenomena alam, sedangkan perahu dan rumah memang harus dibuat lah." Abu Nawas tersenyum. "Contoh yang kusebutkan hanyalah batas kemampuan manusia. Manusia bisa membuat rumah dan perahu, tapi tak mungkin menciptakan alam semesta. Sebab ada yang jauh lebih hebat dari manusia itu sendiri, yaitu Dia yang menciptakan seluruh alam dan makhluk." Namun, tamu asing masih bersikeras. "Aku tetap tak percaya. Belum ada bukti nyata bahwa Tuhan itu ada. Setauku tidak ada makhluk yang lebih hebat dari manusia." Abu Nawas menatapnya lalu bertanya, "Kalau gitu, bisakah manusia menghindar dari kematian? Dari mana datangnya kematian itu? Mungkin manusia bisa memperbaiki rumah yang roboh. Mungkin bisa menambal perahu yang bocor. Itu batas kemampuan manusia. Tapi apakah manusia bisa memastikan dirinya tidak mati? Tentu tidak, karena manusia tidak berkuasa atas dirinya sendiri." Abu Nawas berkata lagi, "Manusia pasti menua lalu mati, seperti rumah dan perahu. Sekuat apapun, suatu saat pasti akan rusak.
Begitu pula manusia, jasadnya akan hancur dan hanya menyisakan tulang belulang. Semua itu adalah bukti adanya Tuhan yang Maha mengatur kehidupan dan kematian. Mendengar penjelasan itu, tamu asing terdiam lama, hatinya terguncang. Perlahan, ia mulai meninggalkan keyakinannya sebagai seorang ateis. Suatu ketika, Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari desa. Ketiga orang ini adalah Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Mereka sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit. Dan karena itulah mereka datang untuk meminta solusi kepada Baginda Raja. "Apa permasalahan yang membuat kalian bingung?" tanya Baginda Raja. Salah satu dari mereka, Ahmad, menjawab, "Paduka yang mulia, saya mempunyai 3 ekor kambing betina dan teman saya, Zulfikar, mempunyai 1 ekor kambing jantan. Kami berdua sepakat menitipkan semua kambing itu kepada Wahab untuk dikembangbiakkan. Tapi kami juga sudah membuat kesepakatan bahwa jika kambing-kambing itu beranak, maka keuntungannya akan dibagi 3. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Saya mendapat separuh dari kambing yang ada. Zulfikar mendapat 1/3 dan Wahab mendapat 1/8, jelas Ahmad. "Lalu, apakah kambing itu sudah beranak pinak?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Baginda," jawab Ahmad. "Tapi sekarang jumlah kambingnya ada 23. Nah, dengan jumlah tersebut, kami bingung bagaimana cara membaginya sesuai kesepakatan." Mendengar keluhan itu, Baginda Raja terdiam dan mulai berpikir. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian itu bukanlah hal mudah. Jika Ahmad mendapat setengah, berarti ia mendapat 11,5 ekor. Zulfikar yang mendapat 1/3 berarti memperoleh 7/2/3 ekor. Dan Wahab yang mendapat 1/8 berarti hanya mendapat 2/7/8 ekor. Tentu tidak mungkin membagi kambing dengan cara dipotong-potong begitu. Justru akan semakin rumit, pikir Baginda Raja. Para pejabat dan menteri yang hadir pun tak sanggup memecahkan masalah itu. Melihat keadaan tersebut, Baginda Raja akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa mengatasi masalah ini, gumam Baginda Raja dalam hati. Lalu Baginda menyuruh prajurit untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas menghadap. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. "Oh, kalau begitu sih gampang Paduka," jawab Abu Nawas santai. "Insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan adil. Tapi saya minta tolong, kambing-kambingnya dibawa masuk dulu ke dalam istana," lanjutnya. Akhirnya ke-23 ekor kambing itu dituntun masuk. Setelah menghitung ulang dan memastikan jumlahnya benar, Abu Nawas berkata, "Paduka yang mulia, izinkan saya meminjam 1 ekor kambing milik Baginda." Baginda pun meminjamkan seekor kambing, sehingga jumlahnya menjadi 24 ekor. Sekarang jumlahnya 24. "Pak Ahmad, karena Anda mendapat setengah bagian, silahkan ambil 12 ekor kambing," ujar Abu Nawas. Ahmad pun mengambil 12 ekor. "Zulfikar, Anda mendapat 1/3, jadi silakan ambil 8 ekor," lanjut Abu Nawas. Zulfikar pun mengambil bagiannya. "Dan Pak Wahab, karena Anda mendapat 1/8, silakan ambil 3 ekor kambing," kata Abu Nawas. Wahab juga mengambil bagiannya. "Nah, sekarang tinggal 1 ekor. Karena kambing itu saya pinjam dari Baginda Raja, maka saya kembalikan ke Baginda," jelas Abu Nawas. Dengan demikian, semuanya mendapat hak sesuai kesepakatan tanpa harus memotong-motong kambing. Ketiga orang itu pun merasa puas dengan solusi yang diberikan Abu Nawas. Maka mereka berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Baginda Raja juga berterima kasih kepada Abu Nawas dan memberikan hadiah karena telah membantu menyelesaikan persoalan rakyatnya.
Pada suatu hari, Baginda Raja mengumpulkan para menteri di istana untuk membahas permasalahan penting kerajaannya. Abu Nawas yang dikenal sebagai penasihat cerdik dan jenaka juga turut diundang dalam pertemuan tersebut. Setelah pembahasan selesai, Baginda Raja memberi peringatan keras kepada semua yang hadir. Besok, kalian semua harus datang tepat waktu. Jika ada yang terlambat, aku tak segan-segan menjatuhkan hukuman, ancam Baginda Raja dengan suara tegas. Semua yang hadir pun membungkuk hormat dan memohon diri untuk pulang, termasuk Abu Nawas. Keesokan paginya seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar untuk menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu laku, ia pun mampir ke sebuah warung untuk beristirahat sambil menikmati secangkir teh. Ternyata di warung itu banyak kawan-kawannya yang berkumpul. Abu Nawas pun ikut nimbrung dan larut dalam obrolan yang hangat penuh tawa. Saking asiknya berbincang, Abu Nawas sampai lupa bahwa hari itu ia punya janji penting, menghadiri rapat lanjutan bersama Baginda Raja. Menjelang siang, sang istri datang tergopoh-gopoh menghampirinya. "Wahai suamiku, barusan ada utusan istana datang mencarimu," ujar istrinya cemas. "Astagfirullah, aku lupa. Hari ini aku ada janji dengan Paduka Raja," seru Abu Nawas terkejut. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung meninggalkan warung dan kawan-kawannya, lalu berlari menuju istana sambil membatin. "Wah, kali ini pasti aku kena hukuman." Sesampainya di istana, ternyata benar. Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Melihat Abu Nawas yang datang terlambat, Baginda Raja langsung menegur. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu terlambat?" tanyanya dengan nada dingin. Dengan wajah ketakutan, Abu Nawas membungkuk dalam-dalam. "Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku bersalah," jawab Abu Nawas penuh penyesalan palsu. "Bukankah aku sudah peringatkan? Siapapun yang datang terlambat akan dihukum," ucap Baginda Raja. Abu Nawas segera bersilat lidah. Paduka yang mulia, keterlambatan saya ini bukan tanpa alasan." "Lalu, apa alasanmu?" tanya Baginda penasaran. "Begini Paduka, dalam perjalanan menuju istana, saya terus dibuntuti bayangan hitam. Saya sudah coba menghindar, tapi bayangan itu selalu mengikuti kemanapun saya pergi. Karena itulah saya jadi sangat ketakutan, dan akhirnya terlambat sampai," jelas Abu Nawas. Seketika ruangan rapat menjadi hening. Para menteri saling pandang. Baginda Raja mengerutkan dahinya. "Bayangan hitam?" tanya salah satu menteri. "Siapa itu?" "Saya sendiri tak tahu Tuan Menteri," jawab Abu Nawas pura-pura serius. "Siang bolong seperti ini, mana mungkin ada setan?" ucap Baginda Raja setengah curiga. "Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas. Kalau Paduka tak percaya, saya bisa tunjukkan sekarang juga," kata Abu Nawas mantap. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menteri ikut bersama Abu Nawas keluar ruangan menuju halaman istana. Saat matahari bersinar terik, Abu Nawas berdiri di tengah lapangan. Ia menunjuk bayangan tubuhnya sendiri yang jatuh ke tanah. Lihat Paduka, bayangan hitam itu masih mengikuti saya." Lalu ia mulai berlari kecil sana kemari sambil berteriak. "Dia mengikutiku, kemanapun aku pergi, dia tak pernah berhenti membuntutiku." Melihat tingkah Abu Nawas yang seperti orang dikejar bayang-bayang secara harfiah, Baginda Raja dan para menteri tak bisa menahan tawanya. Mereka tertawa terpinggal-pinggal, hingga beberapa bahkan memegang perutnya. Ternyata, bayangan hitam yang dimaksud Abu Nawas hanyalah bayangan tubuhnya sendiri, yang muncul karena sinar matahari. Tawa yang lepas membuat suasana istana menjadi cair. Ketegangan yang tadinya menyelimuti rapat pun berubah menjadi ringan. Baginda Raja menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Sudahlah Abu Nawas. Kau ini memang selalu punya akal ajaib. Aku ampuni keterlambatanmu, ucap Baginda Raja tertawa geli. Abu Nawas pun diizinkan untuk bergabung dalam rapat tanpa hukuman sedikit pun. Bahkan ia malah berhasil menghibur seluruh istana.
maraknya praktik dukun pesugihan di kota Baghdad semakin merajalela. Banyak orang mendatangi dukun meskipun harus membayarnya dengan tarif yang cukup mahal. Tapi alih-alih usahanya menjadi sukses, yang ada malah banyak yang gulung tikar. Meski demikian, tak sedikit orang yang masih mempercayai dukun pesugihan. Hal ini membuat Abu Nawas menjadi resah. Maka, ia berinisiatif datang ke istana dan melaporkannya kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, rakyat Baghdad sekarang banyak yang mendatangi dukun pesugihan. Paduka harus menindak dukun-dukun itu segera, lapor Abu Nawas. Namun, reaksi Baginda Raja justru menjadi bumerang bagi Abu Nawas. Masalah ini aku serahkan kepadamu, wahai Abu Nawas. Kau harus bisa menyelesaikannya. Aku beri kamu waktu seminggu untuk menyadarkan rakyatku. Kalau sampai gagal, kau yang akan aku hukum, ancam Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Tapi, apa mau dikata, Abu Nawas sudah terlanjur melaporkannya. Tapi Paduka, mengapa hamba yang menjadi sasaran? Hamba hanya melaporkannya, ujar Abu Nawas. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Kalau kau menolak tugas ini, kau akan tetap mendapat hukuman, tegas Baginda Raja. Akhirnya, dengan berat hati Abu Nawas menerima tugas tersebut. Ia pun kemudian pamit pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja. Setelah merenung lama, ia pun mendapatkan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sebuah kandang yang ukirannya sangat indah. Kandang tersebut ia gunakan untuk menaruh burung miliknya. Kemudian, ia sesumbar kepada orang-orang bahwa burung yang ada di dalam kandang bukanlah burung sembarangan. Oleh karena itu, Abu Nawas memperlakukannya dengan penuh istimewa. Setiap hari ia membeli minyak wangi yang mahal hanya untuk mengolesi burung miliknya. Perilaku tersebut tentu saja membuat orang penasaran dan ingin mengetahui apa keistimewaannya. Suatu ketika, saat Abu Nawas pulang dari pasar, beberapa orang menghampirinya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, sebenarnya apa sih keistimewaan burungmu itu?" Abu Nawas menjawab, "Burung itu bisa memberikan uang kepada pemiliknya sebanyak yang dia inginkan." Akhirnya dalam waktu sehari, kabar tentang burung ajaib milik Abu Nawas langsung menyebar ke seluruh penduduk Baghdad. Ada yang mempercayainya, ada pula yang tidak percaya. Lantas, untuk membuktikan rasa penasaran mereka pun berbondong-bondong mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka mendapati Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, memperlakukan burungnya dengan penuh istimewa. "Hei Abu Nawas, apa benar burung milikmu bisa memberimu uang?" tanya mereka. "Katanya sih begitu," jawab Abu Nawas. "Jadi, selama ini burung itu tidak pernah memberimu uang?" tanya mereka lagi. "Sampai saat ini sih belum. Tapi aku yakin suatu saat dia pasti akan memberiku uang sebab aku memperlakukannya dengan istimewa," jawab Abu Nawas. "Tahuilah Abu Nawas, usahamu itu sia-sia. Mana mungkin seekor burung bisa memberimu uang? Percuma saja kamu memberinya minyak wangi yang mahal dan memperlakukannya secara istimewa. Itu justru akan membuatmu kehilangan banyak uang," kata mereka. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Abu Nawas. Ia pun kemudian berkata, "Lalu, bagaimana dengan kalian? Kalian rela mendatangi dukun pesugihan dengan menghabiskan uang yang banyak? Apa kalian yakin dengan mendatanginya usaha kalian bisa bertambah sukses? Yang ada uang kalian semakin berkurang karena untuk membayar dukun tersebut. Saya masih mending lebih berharap kepada burung karena bagaimanapun dia tidak akan berbohong. Dengan kalian, dukun yang kalian datangi bisa berbohong, bahkan bisa menipu kalian," jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun tersadar akan kekeliruannya. Sejak saat itu, mereka sudah tak lagi mendatangi dukun pesugihan. Akhirnya dalam kurang waktu seminggu, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan Baginda Raja. Seperti biasa, atas keberhasilannya, Baginda Raja memberi hadiah berupa pundi-pundi uang.